Halo guys, di sini gue mau ngejelasin tentang sesuatu yang gue coba bikin dari pertengahan semester 2 eh, dan lagi gue kembangin sekarang. Lagi dalam proses, bukan proses sih, lagi beta tes. Jadi masih dalam proses evaluasi maksudnya gitu. Eh, apa itu? Gue mau jelasin dari konteksnya dulu. Jadi selama gue kuliah 3 semester ini, di semester awal, semester pertama kan nggak semua orang punya latar belakang informatika atau RPL kayak gua ya. Nah, tapi kebanyakan mata kuliah itu PBL berkelompok. Jadi UT sama UAS gak ada, diganti sama PBL, Project Based Learning, berkelompok. Nah, nah, mungkin karena materi dari dosen atau materi dari kampus maksudnya, itu nggak semua menjelaskan atau eh, menerangkan kira-kira untuk kerjaan PBL-nya ini gimana. Jadinya anggota yang diputuskan untuk jadi developer di dalam pengerjaan PBL tersebut biasanya minta bantuan ke AI. Nah, karena dia pun baru berkecimpung di dunia yang kayak begini, biasanya kualitas promnya juga kan nggak bagus-bagus banget. Ini gue ada contoh, biasanya orang yang baru-baru nyoba pakai AI buat ngerjain project itu promnya kayak gimana. Ya misalnya dia udah ngejar deadline, dia nggak masih belum paham materi coding dan lain sebagainya, jadi dia pengen ya udah deh pakai AI aja gitu kan. Biasanya promnya kan kurang lebih kayak gini nih, buatkan saya sistem perangkat lunak bla 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 bla. Tema sistem ini adalah pengelolaan tempat wisata. Ini malah menurut gua promnya masih kebagusan, biasanya bahkan lebih singkat daripada itu. Nah, terus karena semuanya serba dibuatin AI nih, hasilnya kan generik banget nih ya. Bahkan flow sistemnya gimana, peran-perannya aja nggak dikasih tahu nih. Jadi si developernya ini tinggal nge apa nge copy paste ke text editor atau IDE yang disuruh sama AI-nya sampai sistemnya jalan gitu. Tapi gue gak akan bahas ke developer ya sekarang, karena bagian ini sebenarnya bisa membaik seiring berkembangnya si developer tersebut. Yang mau gue bahas adalah salah satu peran penting lainnya yang ditugaskan ke anggota kelompok, yaitu ngebuat laporan. Nah, biasanya peran ini suka dianggap remeh sama orang karena kayak yang paling gampang gitu kan, daripada coding dia cuma bikin PowerPoint, cuma bikin makalah. Nah, jadi sering dianggap remeh lah gitu. Padahal sebetulnya peran ini kan kayak menurut gue itu penentu ya. Dia tuh penentu dari nilai eh, kelompok kalian itu gimana gitu. Em, Kalau misalnya gagal, maksudnya bukan gagal sih, kualitas dari hasil pembuatan laporannya kurang baik, ya pasti nilainya jelek, dia bakal disalahin dan lain sebagainya. Makanya menurut gue perannya penting banget. Nah, di peran pembuatan laporan ini pastinya orang yang ditugaskan ngebuat laporan ngebutuhin banyak banget informasi seputar sistem yang dibuat sama developer dong. Nah, kalau developernya dalam konteks ini kayak yang kita bahas tadi, junior kayak gini, malahan bukan junior sih sebenarnya. Orang nggak ngerti coding, minta bantuan ke AI gitu-gitu. Biasanya pengalaman gua itu si developer yang kayak begini nih ngasih eh, penjelasan terkait sistem ke si pembuat laporan berupa langsung ngasih file kode. File kode kayak begini. Nah, karena cuma dikasih file kode, akhirnya pembuat laporan ya udah mau gak mau cuma itu yang ada kan. Akhirnya pakai yang ada dan udah ngebuat laporan. Biasanya karena
mereka nggak paham coding juga, jadinya minta bantuan AI gitu. Ya kurang lebih kayak gini nih contohnya nih, kayak jelaskan bagian admin, hmm, jelaskan bagaimana admin bisa login karena saya mau buat laporan gitu. Ini promnya si pembuat laporan kurang lebih. Nah, kelemahannya apa? Kalau misalnya ngejadiin file coding sebagai konteks yang kita butuhin, adalah penjelasannya masih terlalu teknikal menurut gua. Ya, apalagi kalau kualitas promnya jelek juga kayak begini, pasti yang dijelasin terlalu teknikal, masih banyak line-line baris-baris kode yang tetap disertain di penjelasannya. Dan kalau misalnya di persyaratan format laporannya tidak boleh menjelaskan terlalu mendetail terkait baris kode, misalnya di bagian tertentu ya baris kode tuh ada di penjelasan lain tapi bukan penjelasan secara bahasa manusia gitu ya, pastinya ini nggak akan bisa diterima. Si pembuat laporan harus kembali mengevaluasi dia punya prompt AI lagi atau nambahin prompt baru supaya bisa dapat respon penjelasan sesuai dengan apa yang dia harapkan atau sesuai dengan apa yang konteks tugas minta gitu. Nah, yang gue buat itu apa? Gue lagi ngembangin suatu, bukan ngembangin suatu ini sih, gue lagi ngebuat suatu hal lebih ke arah buku sih sebenarnya. Bukunya itu isinya isinya kayak informasi terkait kita punya proses pengerjaan PBL dan bisa berguna buat pembuatan laporan juga. Di sini gue ada juga contohnya. Nah, di sini gue upload uh, dokumen buku gue. Masih gue sensor karena masih beta version. Tapi promptnya itu sama persis kayak prompt si pembuat laporan tadi kalau pakai file coding buat konteks. Tapi lihat hasilnya, kalian bisa lihat hasilnya. Ini udah hampir 90% udah teks semua penjelasannya. Tuh, akses ke halaman admin, masukkan kredensial, udah poin per poin, udah gak ada lagi kayak ngejelasin kode secara mentah gitu. Bentuknya udah teks. Ada beberapa mungkin yang masih kode, tapi udah kontekstual. Jadi bisa dipakai, bisa enggak. Udah jadi kayak bagian-bagian gitu. Jadi kalian bisa pakai, bisa enggak. Bisa comot langsung atau bisa tinggal edit bagian yang diperluin. Jadi perbedaannya beda banget sama kalau ngejadiin file coding sebagai konteks. Ini masih beta version sebenarnya. Kalau misalnya udah oke, gue niatnya mau masarin ini sih. Gitu aja sih. Kayak gebut bener ya. Itu aja guys, thank you.